Halo Sobat Eksis, bertemu lagi dengan pembahasan fisika bareng Kakak. Kakak akan menjelaskan tentang bab optika geometri. Ini adalah bagian pertama dari seri pembahasan optika geometri. Di bagian pertama ini Kakak akan menjelaskan tentang konsep pemantulan, tentang hukum pemantulan atau hukum Snellius. Di hukum pemantulan ini yang pertama bilang kalau sinar datang, sinar pantul, dan garis normal. Garis normal ini adalah garis hayal atau garis bohong-bohongan terletak pada satu bidang datar. Yang kedua bilang kalau nilai sudut datang itu sama dengan nilai sudut pantulnya. Sudut datang itu simbolnya I, kalau sudut pantul simbolnya R. Dan mereka berdua itu nilainya pasti sama. Nah, sekarang kita bahas tentang cermin. Cermin itu ada dua. Yang pertama adalah cermin datar. Kalau kalian ngaca di cermin datar, sifat yang pertama kalian terlihat itu adalah bayangannya bersifat maya. Maya itu artinya bayangannya ada di dalam cerminnya. Karena bayangannya ada di dalam cerminnya, berarti bayangannya tidak dapat ditangkap di layar. Kalau layar kan biasanya ada di luar cermin. Yang kedua adalah jarak benda sama dengan jarak bayangan. Yang ketiga adalah tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Dan yang keempat adalah posisi bayangan berlawanan arah dengan posisi bendanya. Sekarang kakak akan menjelaskan tentang cermin lengkung atau cermin sferis. Cermin lengkung ini ada dua jenis. Yang pertama adalah cermin cekung atau konvergen. Konvergen ini berarti sifatnya dia mengumpulkan cahaya atau memusatkan cahaya ke satu titik tertentu. Yang kedua adalah cermin cembung atau bahasa lainnya divergen. Berarti kalau divergen menyebarkan cahaya. Ini gambaran cermin cekung. Nah ini si cerminnya ada di dalam kelengkungannya di sini di bagian dalam. Kalau cermin cembung, si cerminnya ada di luar kelengkungannya di sini. Untuk melihat sifat bayangannya, berarti bisa pakai rumus ini. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. F ini adalah nilai fokus, S ini adalah jarak benda ke cermin, S aksennya adalah jarak bayangan ke cerminnya. Nah, nilai F-nya bisa dua. Yang pertama, kalau dia untuk cermin cekung, nilainya adalah positif. Kalau untuk cermin cembung, nilainya adalah negatif. Nah, kalau sifat bayangan itu tergantung dari nilai S aksen yang kita dapat nih. Kalau S aksennya dia kita dapatnya negatif positif, berarti bayangannya bersifat nyata. Kalau nyata pasangannya sama terbalik. Kalau nyata berarti bayangannya ada di depan cerminnya. Kalau S aksennya nilainya negatif berarti sifat bayangannya adalah maya. Kalau maya pasangannya dengan tegak. Nah, kalau maya si bayangannya ada di belakang cerminnya. Kalau perbesarannya bisa pakai rumus ini M. M ini rumusnya adalah S aksen per S atau H aksen per H. H aksen ini berarti tinggi bayangan, hanya tinggi benda. Pakai tanda mutlak, nanti soalnya kalau S aksennya nilai negatif, masuk ke sini tetap positif. Nah, ini contoh soalnya UTBK 2019, yang merupakan sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Kalau kalian bahas cermin cembung, lebih gampang ingat aja ke spion. Jadi kalau bayangan dihasilkan oleh spion, lihat di sini. Mobil yang besar ini dia bisa terlihat di spion yang kecil, berarti artinya sifat bayangannya diperkecil. Nah, terus karena dia berada di dalam cerminnya si bayangannya, berarti sifat bayangannya tadi maya. Dan terlihatnya dia tegak. Berarti jawabannya yang E, diperkecil, maya, dan tegak. Soal yang kedua, SBMPTN tahun 2014, kode 572. Seorang anak berdiri di depan cermin cekung sehingga bayangan. Kalau bayangan berarti simbolnya adalah S aksen. Yang terbentuk adalah tegak. Berarti kalau tegak nilainya adalah minus karena pasangan dari maya. Dan 2 kali lebih besar. Nah ini untuk rumus cepatnya. Daripada kamu masukin ke rumus M. Jadi kalau dia bilang bayangannya 2 kali lebih besar berarti S aksen nilainya 2S. Kalau dia bilang 3 kali lebih besar berarti 3S. Jika kelengkungan, nah kelengkungan ini simbolnya adalah R. Karena dia bilang untuk cermin cengkung berarti tadi nilai R-nya adalah positif. Adalah 3 meter. Maka jarak anak, berarti yang ditanya adalah nilai S-nya. Sebelum nyari nilai S, kamu cari dulu aja nilai F-nya. F itu rumusnya adalah setengah R atau setengah dari 3. Jadinya 1,5. Baru masukin ke sini. 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Ganti S aksennya tadi dengan minus 2. Nah, samain penyebutnya deh. Nah, kalau dikali silang berarti dapatnya 2S sama dengan 1,5 kali 1. Jadi S-nya itu nilainya 1,5 dibagi 2. Atau 0,75. Jadi jawabannya yang A. Untuk soal yang ketiga, ini SBMPTN tahun 2011 kode 599. Sebuah benda diletakkan tepat di tengah.
Nah, tepat di tengah, berarti tengah-tengah ya, antara titik fokus dan permukaan cermin. Ini berarti artinya S-nya itu setengah dari F. Dia nanya S aksennya. Nanya bayangannya. Berarti tinggal masukin ke 1F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Ganti nih S-nya. Pakai tadi berapa? Setengah dari F. 2-nya naikin ke atas. Berarti dapatnya jadi 2 per F ditambah 1 per S aksen. 2 per F-nya pindah ke kiri. Jadi 1 per F dikurang 2 per F. Kalau dikurang kan dapatnya berarti minus ya. Nah, berarti S aksennya kamu dapetin minus F. Berarti poin nomor 3 betul nih. S aksennya, jarak bayangannya sama dengan jarak fokusnya. Minusnya nanti kita bahas. Berarti poin nomor 3 betul. Nah, minusnya itu berarti menunjukkan ke sifat bayangannya bersifat maya. Berarti betul poin nomor 4. Tadi kalau maya pasangannya sama tegak. Berarti betul poin nomor 2. Nah, untuk perbesaran, tadi daripada kamu lama pakai rumus M, berarti tinggal bandingin ke S. Tadi S-nya berapa? Setengah F ya. Nah, berarti dari setengah F ke sekarang F, berarti berapa kalinya? 2 kalinya. Berarti betul nih poin nomor 1. Jadi kalau semuanya betul, jawabannya yang E. Sampai di sini pembahasan untuk yang bagian pertama. Sampai berjumpa kembali di pembahasan optika geometri bagian yang kedua. Terima kasih.